Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil ringkasan tentang menciptakan ekuitas merek. Inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang dan pemasaran yang dirancang dan dijalani secara kreatif. Merek adalah nama, istilah, lambang, atau desain untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual. Diferensiasi dapat bersifat yang pertama fungsional, rasional, atau nyata. Yang kedua simbolis, emosional, atau tidak nyata. Peran merek bagi konsumen yang pertama mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Bagi perusahaan, yang pertama menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Yang keempat, loyalitas dan mengamankan keunggulan kompetitif. Ruang lingkup penetapan merek. Yang pertama, penetapan merek atau branding. Yang kedua, penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Yang ketiga, agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan ada perbedaan berarti. Yang keempat, perbedaan merek sering berhubungan dengan atribut atau manfaat. Contohnya GM, Gillette, atau Merck. Yang kedua, sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau emosi. Contohnya Gucci, LV, Chanel. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek berbasis pelangganan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Pengetahuan merek adalah semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Penggerak utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identifikasi merek seperti nama merek, URL, logo, karakter, slogan, dan lagu. Produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung dan atau menyertai. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubung merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasi dan mendiferensiasikan merek. Contoh logo, karakter, slogan, lagu. Kriteria pilihan elemen merek. Yang pertama dapat diingat, yang kedua berarti, yang ketiga dapat disukai, yang keempat dapat ditransfer, yang kelima disesuaikan, dan keenam dapat dilindungi. Merancang pemasaran holistik. Pelangganan mengenal merek. 3 tema baru pemasaran holistik. Yang pertama personalisasi, dalam kurung experience marketing pemasaran satu-satu. Yang kedua integrasi, dalam kurung integrate marketing. Yang ketiga internalisasi, dalam kurung karyawan dan mitra paham merek kita. Strategi penetapan merek. Yang pertama mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Contohnya perluasan dini dan perluasan kategori. Yang ketiga menggunakan kombinasi elemen merek baru yang sudah ada. Perluasan merek. Keunggulan perluasan merek. Yang pertama meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua efek umpan balik yang positif. Kekurangan perluasan merek. Yang pertama dilusi merek. Yang kedua kanibalisasi merek induk. Yang ketiga kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Ekuitas pelanggan, jumlah nilai seumuran hidup dari seluruh pelanggan untuk satu merek, merupakan tujuan dipengaruhi oleh ekuitas pelanggan, retensi, penjualan silang.
Persamaan dengan ekuitas merek, loyalitas, dan penciptaan nilai. Perbedaan dengan ekuitas merek, ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial. Sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.